Di rumah sakit Mumbai, DR Muti memeriksa Tapasya. Kau akan cepat sembuh sekarang. Kau harus mencoba untuk terapi jalan. Secara perlahan, kau akan segera mendapatkan rasa percaya diri kembali. Aku mengerti akan sulit melupakan operasi, tapi kau kuat. Tapasya tersenyum. Divya dan Nani dan Rohani mendesak Tapasya agar coba berjalan. Tapasya bangun dengan menahan sakit, coba berjalan 1-2 langkah. Nani pun mengatakan cukup dan meminta Tapasya untuk beristirahat karena masih lemah. Tapasya duduk di luar mengenang masa lalu yang dihabiskan bersama Ica. Dia harus meninggalkan masa lalu dan memikirkan masa depan sekarang. Lihat Ica, kau senang? Air mata Damini mengalir. Divya dan Nani mencari tahu kondisi Tapasya, apa baik-baik saja dan seberapa cepat mereka bisa membawanya kembali ke rumah. Dokter memberitahu bahwa Tapasya akan baik-baik saja. Dia perlu dirawat kurang lebih 2 minggu lagi. Ditambah dia perlu melakukan tes. Setelah itu ia baru bisa memberikan informasi lebih lengkap. Divya pun mengatakan pada Tapasya untuk mengurusnya dengan dokter. Tapasya memanggil Divya. Aku tahu Ica tidak bisa datang, tapi setidaknya Amo bisa. Divya kehilangan kata-kata. Nani langsung mengambil alih situasi. Bukan begitu Beta, mengata dia tidak datang. Dia akan datang. Mukta meminta Tapasya untuk bersantai. Divya menemukan Damini. Damini langsung menanyakan kondisi Tapasya. Divya pun memberitahu dia baik-baik saja. Tapi sampai kapan kau tidak akan bisa bertemu dengannya? Damini sedih, tidak tahu apakah aku akan mampu menahan air mataku atau tidak. Aku sangat takut bagaimana jika aku mengatakan sesuatu yang membuatnya curiga pada kita, bahwa kita menyembunyikan sesuatu dari Tapasya. Aku tidak benar-benar baik sampai sekarang. Divya meyakinkan Damini tidak akan terjadi seperti yang akan ditakutkan. Tapasya akan memilih lebih banyak pertanyaan jika kau tidak menemuinya. Apa yang akan kau katakan padanya? Temuilah dia. Kita harus segera pulang sebab Panditji akan datang bersama dengan Divya. Tidak dapat melanjutkan ucapannya, dia pun pergi menemui DR Muti. Damini masih tetap cemas di rumah sakit Mumbai. Damini memasuki bangsal. Tapasya dirawat, memperhatikan wajah bahagia Tapasya melihat kedatangan Damini dan bangun untuk menemuinya. Damini pun bergegas memeluk Tapasya dan memintanya duduk. Tapasya mengeluh, syukurlah Amo datang menemuiku. Ica tidak khawatir denganku. Amo akan menyanyikan lagu untukku, lagu yang dinyanyikan ketika kami masih anak-anak. Lagu Utaran Masih Kecil pun menjadi latar. Damini menangis. Tapasya merespon kedatangan dokter bahwa ia merasa baik-baik saja. Segera pulang, ia tidak merasa baik di rumah sakit. Sudah terlalu lama, sekarang ia sudah mulai baik, sudah bisa berjalan sendiri. Tapasya kemudian memperlihatkan kemampuan berjalan. Dia kembali meyakinkan dokter kalau ia akan semakin baik dari rumah sakit. Dokter coba mencegah keinginan Tapasya. Kami tidak bisa mengizinkan sebelum berbicara dengan ayahmu. Nani coba menghubungi Tuan Thakur. Nani pun menelepon Jogi. Rumah sakit Mumbai. Nani coba hubungi Jogi berkali-kali, tapi tak satu pun yang berhasil. Ia memberitahu Tapasya. Tapasya meminta untuk tak melakukan itu lagi. Jika pulang sekarang, maka itu kejutan untuk semua orang. Tolong kemasi barang-barangku, dokter. Kami akan pulang hari ini saja. Dokter masih coba mencegah keinginan Tapasya karena Tapasya belum benar-benar sehat. Nani mencoba Tapasya duduk beristirahat. Tapasya bersikeras agar gak terjebak dari prosedur formalitas. Di kediaman keluarga Thakur, Panditji meminta semua orang untuk berdoa bagi yang meninggal hingga jiwanya ada dalam damai. Damini jadi teringat ucapan Tapasya sebelumnya agar berdoa untuk orang mulia juga, orang yang memberikannya hidup. Di rumah Thakur, puja untuk arwah Ica sedang berlangsung. Semua orang duduk sedih, semua mobil datang. Tapasya melangkah keluar mengenakan sari hijau. Dengan diikuti Nani memampah Tapasya. Tapasya sangat senang bisa kembali ke rumah. Begitu sampai di dalam dan melihat orang berdoa dalam pakaian warna putih, wajah sedih Tapasya mulai merasa tidak enak. Ia tak merangsa ke arah depan begitu melihat foto Ica. Tapasya shock dan ia jatuh pingsan. Di rumah Thakur, Damini memenangkan Tapasya yang sedang sedih.
Sakurain, mungkin ini sudah keinginan dewa. Ini bukan waktunya menyembunyikan sesuatu. Ini adalah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Surbi menunjukkan wajah jahat yang bahagia. Damini berkata, Tapasya Baiji, kau memiliki jantung Ica. Tapasya terkejut dan berkata-kata. Mukta menangis di bahu Damini. Damini terus berbicara, dia memberikan kepadamu sementara ia meninggalkan dunia ini, sehingga ia bisa tinggal bersamamu selamanya. Dia tetap dengan kita semua. Damini menangis. Tapasya memastikan jantung Ica ada denganku. Damini mengangguk pelan. Ya. Tapasya melihat ke arah foto Ica. Aku pergi tapi sekarang aku kembali. Kau meninggalkanku sendirian. Sambil menangis menutupi wajahnya.